트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai ayahnya Sabrina tentang ahli waris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zevela Melody Rifan, absen 35. Saya Egar Widya Pratiwi, absen 10. Saya Nisrina Dewi Nur Aziza, absen 21. Saya Devtriana Okta Belinda, nomor absen 6. Saya Sabrina Khairunisa, absen 26. Saya Muhammad Reza Fahlevi, absen 18. Saya Nangir Nandi, absen 4. Baik, untuk pertanyaan pertama, gini, jika ada sepasang suami istri kaya raya tetapi tidak mempunyai anak, suatu ketika terjadi sesuatu yang menimpa mereka dan menyebabkan mereka meninggal bersamaan. Harta dan warisan suami istri tadi diapakan? Di sisi lain, suami istri tersebut sudah tidak mempunyai orang tua dan saudara. Dari kasus yang disebutkan, harta waris itu dikarenakan kedua orang tuanya meninggal dan tidak mempunyai saudara lagi dan orang tua lagi. Jadi semua harta warisnya itu dikembalikan ke Baitul Mal untuk kegiatan pembiayaan fisabilillah. Tetangga saya itu kan punya anak angkat. Nah, semisal orang tuanya atau tetangga saya itu meninggal, apakah anak angkat tersebut berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya? Anak angkat itu untuk mengartikan kan ada dua versi. Kalau versi agama itu jadi anak susuan, jadi anak yang sudah menikmati susu dari orang tua yang mengangkat tadi. Kalau itu orang tua yang angkat tadi meninggal, anak tersebut mendapatkan warisan sesuai bagiannya. Tapi kalau anak angkat tersebut hanya resmi sebagai anak angkat karena keputusan pengadilan, itu tidak mendapatkan warisan dari harta tersebut karena tidak ada hubungan nasab darah. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa hukumnya istri yang mengarang wasiat suaminya demi keuntungannya sendiri ketika di akhirat nanti? Hukumnya tentunya istri tersebut itu sudah melanggar ketentuan Allah. Jadi hukumannya pasti neraka karena besaran bagian warisan orang yang ditinggal itu besarnya sudah ditentukan. Jadi kalau dia mengarang besarannya untuk keuntungan pribadi, berarti dia melanggar ketentuan Allah. Tentunya berdosa dan hukuman yang di akhirat nanti neraka intinya. Ya, saya di sini mau bertanya untuk pertanyaan keempat dari pengalaman pribadi saya sendiri, yaitu kakek saya itu kan dulu itu kan saat masih hidup kan punya istri, sudah meninggal, terus nikah siri. Sedangkan kakek saya itu sudah meninggal, istri sirinya itu masih hidup dan mempunyai anak 4, tapi sama istri yang sah. Jadi sama istri yang siri itu yang nikah siri tidak punya anak. Itu punya anak 4, itu perempuan 2, laki-laki 2, termasuk ayah saya. Nah, itu ayah saya itu sudah meninggal dan saudara perempuannya juga meninggal 1. Jadi saudaranya itu tinggal 2. Dan sedangkan itu harta pusakanya itu belum dibagi sama sekali. Nah, itu nanti untuk pembagiannya itu nanti untuk ayah saya itu apakah tidak mendapatkan, kalau mendapatkan itu bagaimana? Begitu. Untuk kasus yang keempat itu permasalahan dimulai gara-gara pembagian waris terlambat. Iya, terlambat.
Jadi anak-anak yang ditinggalkan itu tetap mendapatkan bagian sesuai bagiannya. Meskipun yang anak langsung yang tadi itu meninggal, tapi kan masih ada suami atau cucunya, hubungan cucu dengan orang yang punya warisan tadi. Jadi tetap mendapatkan bagian itu karena masih ada hubungan cucu dan suami atau istri anak yang meninggal. Apakah bab waris menurut hukum agama sudah diterapkan di lingkungan Bapak? Sudah atau belum, Bapak? Setahu saya sebagian sudah, itu terutama orang yang di sekitar masjid. Kalau yang perumahan dan yang lainnya kemungkinan masih menggunakan hukum negara. Kalau boleh tahu, untuk di lingkungan sini yang sudah menggunakan hukum agama, itu bagaimana penerapannya? Untuk penerapan hukum agama, itu di kalangan masjid itu menunjuk orang yang sudah menguasai bab waris. Untuk pelaksanaannya, begitu ada orang yang meninggal, petugas ini menunggu konfirmasi dari ahli waris. Dikala ditunggu tidak ada konfirmasi, petugas ini sebelum waktu 6 bulan sudah menghubungi pihak ahli waris untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan nanti. Jadi semua keluarga dikumpulkan, harta bendanya yang ada dikumpulkan, kewajiban-kewajiban si mayit ditunaikan, sisanya baru dibagi sesuai besaran yang diterima masing-masing ahli waris. Terima kasih Bapak sudah mau menyempatkan waktunya untuk membantu kami mengerjakan tugas agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.